sesuatu hal yang kadang-kadang atau bahkan seringkali sulit bagi kita. Contoh sederhana bagaimana kita harus mengalahkan diri kita sendiri dalam hal buruk. Misalnya seorang pelajar atau murid harus bangun pagi supaya tidak terlambat ke sekolah, tetapi karena masih ngantuk atau karena malas atau karena masih udaranya dingin habis hujan, maka menambah lagi waktunya untuk tidur. Dan kalau dia akan terus tidur maka akan terlambat. Tapi juga kalau mau bangun masih malas. Dan betapa kadang-kadang sulitnya mengalahkan rasa malas ini. Inilah contoh di mana orang sudah berhadapan dengan dirinya sendiri dan kadang-kadang sulit mengalahkannya. Misalnya juga kalau kita mungkin sudah tahu bahwa diri kita sakit dan kita harus mengerem dalam berbagai macam makanan yang bisa membawa kita sakit, misalnya gula atau asam urat atau kolesterol. Tapi kalau kita makan sesuatu dan kemudian bertambah tinggi, kita bisa sakit lebih parah. Tapi begitu kita melihat buah durian, waduh enak ya. Tahu bahwa kita kalau makan itu akan menjadi sakit. Tapi karena enak ya, kita kemudian harus berhadapan dengan diri kita sendiri. Bagaimana mengalahkannya terkadang sulit. Kadang-kadang kita cukup satu sajalah. Begitu satu sudah dimakan, wah kok enak, emplok lagi lah 2 atau 3 lagi. Wah kok enak, tiba-tiba sudah di rumah sakit. Ya, saudara-saudara yang terkasih, bayangkan betapa sulitnya mengalahkan diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita mengatakan bahwa sebenarnya bukan diri kita yang kita kalahkan. Salah sendiri kenapa kita ini digoda. Ada setan atau si jahat yang kadang-kadang datang menggoda kita untuk hal-hal yang buruk. Misalnya dalam keluarga semuanya sudah baik-baik saja, suami istri rukun, ya kadang-kadang bertengkar tapi baik-baik saja, anak, orang tua semuanya baik-baik. Setan ini selalu tidak senang dengan melihat manusia itu baik-baik saja atau dekat dengan Allah. Maka digoda keluarga ini, lalu mulai digoda untuk mudah marah atau digoda untuk selingkuh satu dengan yang lain dan seterusnya. Tiba-tiba rumah tangga itu menjadi kacau. Dan kalau sudah kacau, orang kadang-kadang juga gara-gara ini setan membuat rumah tangga kami kacau. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang saya juga kasihan dengan setan ya. Dia itu selalu menjadi kambing hitamnya manusia kalau manusia sudah terjebak dalam kesalahan. Tapi ya menurut saya salah sendiri dia jadi setan ya, makanya perlu disalahkan karena dia menggoda kita. Tapi yang saya kasihan juga kita semua manusia, Anda dan saya sudah tahu biasanya setan itu kan hal yang buruk. Kalau kita marah itu pada orang lain, kamu itu kayak setan ya, kamu itu jelek kayak setan. Sudah tahu bahwa setan itu jelek. Dan kadang-kadang kalau kita digoda oleh setan, kenapa kita mau saja nurut kepada godaan setan? Setan itu benar-benar kalau sudah menggoda kita dan berhasil, maka dia akan meninggalkan kita penuh penyesalan saja manusianya. Tapi setannya tertawa-tawa karena berhasil menggoda manusia jauh dari Allah, dan keadaannya manusia itu menderita karena jauh dari Allah. Saudara saya terkasih, bagaimana caranya mengatasi godaan yang seperti ini? Bukankah manusia juga adalah lemah, kadang-kadang kita mudah jatuh. Hari ini kita mendengarkan di masa Prapaskah yang pertama bagaimana Tuhan Yesus mengajar manusia untuk menghadapi godaan si jahat. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan Yesus bisa dicobai oleh iblis? Bukankah dia adalah Allah? Bagaimana mungkin bisa dicobai atau diganggu atau digoda oleh iblis? Bukannya Tuhan Yesus kalah dengan iblis, tetapi Tuhan Yesus membiarkan dirinya dicobai oleh iblis. Tadi dikatakan Yesus dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi atas kehendaknya sendiri, bukan karena iblis lebih berkuasa atas Yesus, tidak. Tapi Tuhan Yesus membiarkan dirinya dicobai. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada manusia
Beginilah yang seharusnya ketika manusia berhadapan dengan si jahat dalam godaan. Godaan yang pertama, kedua, dan ketiga adalah godaan-godaan yang mewakili bagaimana kecenderungan-kecenderungan manusia soal makan, soal kekayaan, harga diri, lalu kemudian juga soal kekuasaan yang semuanya memang diinginkan oleh manusia. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi semuanya itu? Tuhan Yesus tidak menuruti godaan-godaan si jahat. Kalau kita lihat, setan itu paling licik, paling pintar dalam hal memutarbalikkan fakta. Kita lihat tadi dalam bacaan pertama, bagaimana Hawa itu digoda oleh ular atau iblis dengan mengatakan memutarbalikkan fakta. Faktanya diganti oleh iblis. Semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan, kan? Padahal sebenarnya Tuhan Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, semua buah di taman ini boleh kamu makan, kecuali yang satu itu, buah telaga. Tapi iblis membaliknya, semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan, kan? Dalam tanda kutip dan tanda kurung, yang satu itu berarti boleh kamu makan. Tuhan Yesus juga digoda oleh iblis dengan memutarbalikkan fakta iblis. Semua ini, jadi ketika memperlihatkan kekayaan dan kerajaan serta keindahan dunia, iblis mengatakan kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu asal engkau menyembah aku. Siapa yang bilang bahwa semuanya ini miliknya iblis? Siapa yang bilang bahwa seluruh yang ada di dunia ini, alam semesta itu miliknya iblis? Semuanya adalah milik Allah, karena yang menciptakan Allah. Tapi dibalik oleh iblis, semua ini akan diberikan kepadamu seakan-akan miliknya. Asal engkau menyembah aku. Saudara-saudara yang terkasih, inilah pekerjaannya iblis, memutarbalikkan fakta. Nah, kita mulai sadar dengan diri kita sendiri. Kita pernah membuat berita hoax atau enggak ya? Hoax gitu ya. Memang bahasa Inggris itu tepat menggunakan kata hoax gitu ya. Itulah kata hoax gitu ya. Jadi hal yang jelek sekali itu jangan dilakukan. Itu bisa mencelakakan manusia kalau kita membuat fakta itu dibalik, kebenaran itu kemudian disurankan. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu iblis membalik keadaan. Hati-hati dengan hal ini, karena manusia seringkali melihat kejahatan atau dosa itu seakan-akan indah. Romo, saya itu selingkuh karena saya tidak puas dengan istri atau suami saya. Jadi supaya saya bahagia makanya saya selingkuh. Kelihatannya benar ya. Seorang siswa, kami itu nyontek supaya dapat nilai yang baik. Kalau nilai yang baik nanti bisa membanggakan orang tua. Kelihatannya benar. Inilah dibalik faktanya oleh si jahat atau iblis. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana menghadapi godaan ini? Yesus mengajarkan kepada kita semua hanya satu saja ketika kita menghadapi godaan si jahat, yaitu menolak atau tidak tawar-menawar. Lihat ketika Hawa mulai tawar-menawar dengan iblis, buah yang ada di pohon ini, di taman ini tidak boleh kamu makan semua, kan? Seharusnya Hawa tidak usah menjawab, tidak usah menanggapi, karena sudah jelas itu salah. Buat apa Hawa mengatakan tidak, yang semuanya boleh, asal yang di tengah jangan. Ya, kalau kamu makan yang itu, nanti kamu jadi Tuhan Allah karena kamu tahu semua. Masa sih? Nah, mulai tawar-menawar, tanya, lama-lama tiba-tiba sudah terjerat. Itu sama seperti bila kita menghadapi godaan. Tawar-menawar, lalu tiba-tiba kita sudah terjerat. Contoh, anak kita sakit, lalu di situ tergeletaklah uang di kantor, tidak tahu, kita tidak merasa tahu uangnya siapa, tidak apa-apa, hanya 100.000. Bisa untuk mengobati anak saya dan membuat pembenaran diri secara rohani. Inilah caranya Tuhan Allah membantu saya untuk mengobati anak saya. Padahal sudah jelas bahwa itu uangnya perusahaan, bukan milik kita. Tiba-tiba kita ambil, lama-kelamaan tidak ketahuan, tiba-tiba kita sudah terjerat sekian juta miliar, kita sudah berkorupsi. Saudara-saudara yang terkasih, satu saja yang perlu dilakukan ketika manusia menghadapi godaan, yaitu tidak tawar-menawar, tidak bernegosiasi dengan godaan, karena jelas bahwa manusia itu lemah.
Iblis itu caranya licik sekali, memutarbalikkan fakta sampai kadang-kadang manusia juga tidak bisa membedakan. Karena itu, belajar dari teladan Yesus dalam berpuasa hari ini, kita mohon rahmat Tuhan supaya satu, kita semakin kuat menghadapi godaan. Yang kedua, supaya kita sendiri tidak tawar-menawar. Kalau sudah tahu bahwa itu salah, tidak perlu kita tawar-menawar. Kalau sudah tahu bahwa itu salah, tidak perlu kita mencari alasan-alasan untuk membenarkan. Dosa tetaplah dosa, kebenaran tetaplah kebenaran, kejahatan tetaplah kejahatan. Tidak ada kejahatan yang dibenarkan, dan tidak ada kebenaran yang adalah jahat. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama mohon rahmat Tuhan supaya kita di masa prapaskah ini juga berolah rohani, supaya kita kuat dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita berani mengatakan tidak terhadap segala hal yang buruk yang menjauhkan kita dari Allah. Berkat Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Jadi kita menanggapi sabda Allah dengan menegakkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan